Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, Gimana? selamat siang semuanya, sahabat KBS, dimanapun berada, terutama khususnya yang ada di lingkungan Kota Yogyakarta, di bawah Dinas Pendidikan Olahraga Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Kembali kita masuk ke gabung dengan Zoom KBS online yang hari ini terjadwal dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti bersama ada Kak Gati dengan Kak Pri yang belum masuk ya, yang gabung ya. Ya, Kemudian ada Kak Sri ya. juga, dan nanti dengan saya sendiri. Gitu sahabat KBS, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, masih semangat untuk belajar bahasa Indonesia menuju TKA? Masih. Oh, masih luar biasa sekali Kak Gati ini. Iya, keren-keren ya Kak ya. Semangatnya luar Iya. biasa. Terima kasih Mas Wisnu dan Mas Andri yang ada di Dikpora sudah membantu kami memfasilitasi ruang Zoom ini. Semoga apa yang kita usahakan bersama, kita perjuangkan bersama, nantinya insya Allah anak-anak akan mendapatkan yang terbaik di TKA, gitu ya. Baik, tidak berlama-lama ya Kak Gati ya. Yang akan Kak Gati atau saya ini, monggo. Monggo Kak Nica dulu. Ini saya hanya bisa pakai HP karena kalau mau pakai laptop kok laptop saya baru dipakai untuk presentasi. Oh Nggak gitu, baik bisa Kak ya. Gati. Nggak di tempat, nggak di lokasi. Mohon maaf ya Kak Nica. Baik. Nanti saya ikut gabung untuk Kak Nica aja yang share screen. Oke, ya, terima kasih Kak Gati. Hari ini sahabat KBS kita akan belajar tentang simbol ya. Akan belajar tentang simbol. Apa itu simbol dan bagaimana simbol? Mari kita lihat bersama. Kita mulai ya, supaya tidak berlama-lama. Saya akan share screen dulu. Baik, simbol ini materinya dibuat oleh Kak Gati ya, dibuat oleh Kak Gati begitu. Ya, sudah tampak, sahabat? Terlihat di sana, sahabat? Ya, Terlihat. terlihat jelas Kak Nica. Terlihat. Baik, terima kasih. Ya, saya membantu Kak Gati ya ini ya. Ya, Kak makasih Gati Kak baru Nica. berada di kita ya. Ya. Melipir ini Kak Gati ya, Iya, pakai HP. nih. Ya, terima kasih Kak Gati sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya di BPGTK. Mari sekarang kita lihat ke layar. Kita akan belajar tentang simbol, makna kata, dan makna kias. Wah, kayaknya ketiga ini berat ya Kak ya. Ada simbol, makna kata, dan makna Ya. kias ini. Nah, sahabat KBS sudah dipelajari tentang simbol, makna kata, dan makna kias di sekolah tentunya. Dulu mungkin di kelas 5 sudah pernah disinggung gitu ya. Akan tetapi mari kita ulang kembali untuk di kelas 6. Seperti apa yang dimaksud nantinya oleh eh, soal-soal di TKA tentang simbol, makna kata, dan makna kias. Jadi mulai hari ini kita akan langsung ke materi-materi TKA ya Kak Gatia dan sahabat KBS semuanya. Baik, eh, yang pertama, ya, kita akan belajar simbol. Apa itu simbol? Nah, ini dia. Simbol berarti lambang ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian apa itu simbol atau lambang itu sendiri? Yang dimaksudkan di sini mungkin bisa benda, hewan, atau tumbuhan yang memiliki arti tertentu. Misalnya, arti atau makna ini sudah disepakati oleh masyarakat pada umumnya. Jadi sudah ada kesepakatan tidak tertulis begitu tentang makna benda, hewan, ataupun tumbuhan yang ada pada sebuah teks bacaan ataupun ada pada wacana lisan.
Nah, contohnya di sini ada bunga. Bunga itu melambangkan wanita. Tidak mungkin menjadi bunga desa kok laki-laki. Nah, ini kalau laki-laki biasanya kumbang ya. Nah, kumbang itu ke laki-laki, sedangkan bunga itu ke wanita. Begitu. Kemudian ada baja. Baja itu melambangkan sebuah kekuatan. Kemudian api. Api itu melambangkan semangat yang membara ya, karena panas gitu membara begitu. Kemudian gajah. Gajah itu melambangkan besar, kuat ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya simbol-simbol yang lain yang nanti tentunya akan disesuaikan dengan konteks kalimat atau konteks wacana yang akan dihadirkan pada setiap pertanyaan. Begitu, nggih? Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, sahabat KBS? Enggak. Oh, tidak. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tadi simbol, sekarang makna kata. Apa itu makna kata? Begitu. Nah, makna kata itu berarti makna yang terdapat dalam sebuah kata. Ya. Nah, makna kata merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki dua unsur, yaitu bentuk dan isi. Jadi, dia punya bentuk dan dia juga punya isi, tidak hanya sekedar bentuk saja. Gitu. Kemudian yang ketiga, makna kata selalu disesuaikan dengan makna di dalam kamus. Jadi, tidak keluar itu sendiri. Gitu ya. Terutama kalau nanti dimasukkan dalam konteks, tetap harus mengacu pada kamus atau leksikografi ilmunya ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, makna kata, masih makna kata ya, berhubungan dengan istilah. Nah, istilah dengan kata yang mengungkapkan suatu makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Sebagai contoh untuk istilah di bidang kesehatan. Nah, ini misalnya ada diagnosis, vaksin, terapi. Nah, apa itu diagnosis? Ada yang sahabat KBS tahu apa itu diagnosis? Calon-calon dokter ini harus tahu apa itu diagnosis? Atau yang putri atau putranya bapak ibunya dokter. Nah, ini pasti tahu ini. Ada yang mau menjawab sahabat KBS? Yuk, Kak Nica pengen denger ini suaranya. Ada? Wah, kayaknya pemalu semua ini ya. Ada di chat mungkin ya. Ada yang menjawab saya, tapi mohon maaf nggak bisa lihat chatnya kalau bolak-balik. Baik. Eh, Oh, Kak istilah di Nica, dalam halo, Kak pertanian. Nica. Oh ya, Ini ada siap-siap. yang Ya. saya ternyata saya bisa lihat chatnya ini sebentar. Ada yang Oh jadikan ya, diagnosis nih, menjawab. proses iya, Oh proses ya. mengidentifikasi penyakit, kondisi atau cedera berdasarkan tanda dan gejala yang dialami seseorang. Ini dari Mbak Safira di SD Giwangan ini Kak Nica. Wow, luar biasa ini Nah, Mbak ya. Safira ya. Ada juga yang menjawab Baik. penentuan jenis penyakit. Nih. Ya, Dari lebih Mbak Bilkis SD Surakarsan. Ya. Hasil penyakit luar dari Mbak biasa dari Gracia SD Surakarta. Bobri Karangwaru ya. Ya, Terima kasih ya sahabat ya. terima kasih sudah berinteraksi dengan kami. Senang deh ya kalian mau menjawab gitu. Nah, ini yang kami harapkan gitu ya Kak Gati ya. Iya. Kalian ada ya, jadi ada interaksinya dengan kami begitu. Terima kasih semuanya. Pada dasarnya sudah benar semua ya. Pada Iya, dasarnya, Kak Ica. secara mudahnya itu perkiraan begitu ya. Secara mudahnya gitu. Eh, tapi yang awal tadi punya Mbak Safira tadi lengkap sekali itu ya, luar biasa.
Bu Desi dan Komplit Bu itu. Diah ini. Komplit Iya. ya. Nah, nanti sahabat KBS bisa cari lagi eh, istilah di bidang kesehatan yang lain, tidak hanya yang ada di sini gitu. Silakan diperkaya sebanyak-banyaknya gitu ya. Diperkaya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, maka akan semakin luar biasa kalian. Nanti akan semakin insya Allah menambah wawasan kalian sehingga ketika apapun atau kata istilah yang keluar di dalam TKA, kalian sudah nggak bingung lagi, nggak perlu apa sih Bu, saya nggak tahu tadi Bu yang Ya, keluar. Oh, tadi itu iya. sulit-sulit ya Bu. Nah, biasanya anak-anak Betul seperti itu ya sekali. Kak ya, kalau sudah Iya, Kak keluar. Nica. Nah, maka mumpung ini masih semester 1, silakan diperkaya semua istilah gitu ya Kak ya, dari berbagai bidang begitu. Kemudian kita lanjutkan ya ke istilah yang kedua yaitu pertanian. Ada pestisida, fungisida, herbisida. Nah, ada apa lagi? Oh, silakan. Boleh Ya. loh. Kak, kalau ini masuk nggak ke istilah bidang pertanian misalnya? Boleh, silakan bertanya. Jadi nanti kita akan menambah wawasan kita di sini gitu. Kita namanya belajar bersama. Gitu ya Kak Gati ya. Iya, betul sekali, Kak Baik, Nica. sudah ada infokah ini Kak Sri atau Kak Pri masuk atau bergabung dengan kita? Tadi, iya, tadi saya sudah coba menghubungi Kak Pri, nggak tahu ini kok belum masuk. Hmm, Kak Sri mungkin baru ada kegiatan juga iya yang tidak ini. bisa ditinggalkan. Sebentar kalau saya Iya. cek. Oh, Kak Sri sudah masuk, Kak Nica. Halo, Assalamualaikum, Kak Sri. Tadi Kak Sri mau CAT dulu. Iya. Nah, Waalaikumsalam. itu Kak Sri. Ini Alhamdulillah, CAP-nya Kak kok Sri. hasil nilainya Gitu. nan ya? Kak, tahu Kak Sri. maksudnya. Oh, Iya. oh iya. Hmm. Monggo Halo, dilanjut. Assalamualaikum Kak Sri. Ya. Baik, nanti Waalaikumsalam saya warahmatullahi habiskan, wabarakatuh. iya, habiskan untuk pemaparan. Ya, monggo dilanjut. Nggih. Saya Saya mendengarkan. habiskan pemaparan dulu ke Kak Sri, nanti monggo. Nggih, nanti monggo untuk yang kemarin masih ada kekurangan kita kita ya, begitu. Baik, kita ke istilah yang ketiga yaitu olahraga. Wah, di olahraga itu kan banyak sekali ya bidang olahraga atau cabang olahraga. Dari situ pun kita bisa setiap cabang olahraga punya banyak istilah-istilah. Nah, kita perkaya lagi. Nah, kayak ada kata eh, seri gitu ya. Kemudian ada kata remis, ada kata kartu merah, nanti ada kata setting, ada kata juri dan seterusnya. Nah, ini apa? Kalau di sepak bola mungkin ada kata penalti gitu dan seterusnya. Nah, ini nanti mari kita perkaya. Meskipun mungkin yang putri-putri ya, sahabat KBS yang putri, boleh loh juga tahu tentang istilah-istilah olahraga di dalam sepak bagian dari pengetahuan kita, bukan masalah gender laki-laki atau perempuannya gitu. Nah, kita lanjutkan. Untuk istilah berikutnya yaitu kependudukan. Nah, ada imigrasi, emigrasi, mungkin urbanisasi, dan yang lainnya. Mungkin nanti bisa bertanya juga kepada guru kelasnya atau guru di sekolah ya, tidak harus guru kelas ya, maaf, guru yang lain. Bu, kalau saya punya kata ini artinya apa? Ataukah, Bu, kalau kata istilah kependudukan itu apa saja ya? Gitu. Gitu nggih, sahabat KBS semua. Nah, yang terakhir nih ada istilah bidang perdagangan gitu. Ada ekspor, impor, mungkin ada kata diskon, sale, dan masih banyak lagi ya istilah-istilah yang lain yang nanti eh, eh, kita akan mungkin ketemu di soal gitu. Kita akan ketemu di soal gitu. Baik, di chat ada 10 ini yang chat ini. Iya, Mohon ada maaf. pertanyaan Kak Nica ini. Iya, iya. Oh Di ya, kolom chat ada siap-siap. pertanyaan ya. Eh, menanyakan tentang Bu, bagaimana
cara kita membedakan istilah imigrasi dan emigrasi dengan mudah agar tidak tertukar dalam pemakaiannya. Dari Mbak Zafira SD Giwangan ini Kak Nica. Oh iya, baik. Mungkin sahabat KBS yang lain yang sudah punya wawasan nih, boleh loh menjawab. Ya, boleh loh berbagi dengan Iya, kita. Ya, Kak ya. Ada iya, istilah imigrasi dan iya. emigrasi. Cara, Hanya iya, bedakan Jadi ya. kalau Hanya sebenarnya berbeda untuk huruf ya, Kak ya, berbeda sebenarnya huruf, ya. iya, E dan I. Kalau saya ya ke peserta didik saya di sekolahan, dan I. ini akan saya bagi di sini juga, saya Iya, mudah gampangnya pakai bahasa iya. Inggris. E itu saya exit, in itu in. Nah, exit itu berarti keluar, in itu Nah, masuk. Nah, gitu pintu. ya. Ya. Jadi emigrasi Ya, itu sip. keluar Nah, dari ini negara ya, asal, dan imigrasi itu masuk ke keluar dari negara negara. tujuan ya. Itu kan exit ya Kak Iya, ya, artinya nah keluar. ini Imigrasi exit in, betul pakai i keluar. kan? In ya. In. Imigrasi in yang artinya masuk Wah, gitu Kak, untuk membedakannya. Gitu ya Mbak Zafira ya, masuk ke supaya negara tujuan mudah ya. membul. Wah, ini luar biasa. Ya, Terima kasih Kak Gati. Nah, ini ya sahabat ya KBS salah satu sama-sama. triknya bedakan tadi ya. Imigrasi dan emigrasi hanya berbeda huruf tetapi maknanya bertolak belakang begitu ya, berlawanan. Tadi dari bahasa Inggris diambil dari bahasa Inggris ya Kak Gati ya, exit. Sedangkan I itu in yang berarti masuk, masuk ke negara tujuan. Gitu Mbak Safira, itu yang membedakan sekali gitu ya, yang memudahkan kita untuk membedakan. Mungkin sudah terpecahkan atau masih ada pertanyaan lain Mbak Safira dari SD Giwangan Iya. tadi ya? Iya, mohon maaf nih saya terpental tadi Kak Nica, terpental Oh keluar. gitu. Di sana mungkin apakah sinyal sulit, Kak? Iya nih Mungkin sinyalnya sebenarnya aman, nggak tahu ini kenapa kok terpental. iya iya. Terima kasih. Wah, ini kok kayaknya ada yang tambah chat lagi nih, Kak. Wah, Oh iya, banyak ini. sebentar. Coba bisa lihat 12 gitu ya. Ada 12. Baik, mungkin nanti tidak berlama-lama ya. Tadi baru Iya, simbol iya, dan makna kata. iya, iya Kak Nica. Sekarang Monggo Kak Nica kita ke dilanjutkan makna Kak Nica. kias. Iya, iya. Kita ke makna kias gitu ya. Makna kias ini berarti makna yang tidak sebenarnya atau bukan makna sebenarnya, gitu. Ya. Di sini langsung kita contohkan aja biar sahabat KBS langsung tahu apa sih maksudnya makna kias itu, begitu. Contohnya adalah lonceng berdentang 5 kali. Aku segera pergi mandi. Semburat surya mulai menampakkan diri. Sebelum berangkat sekolah, sarapan pagi. Cium tangan ibu, ayah, mohon diri. Nah, makna kata surya pada syair tersebut itu apa? Menandakan matahari. Gitu ya, sahabat ya. Di sini kata surya, semburat surya berarti mataharinya sudah mulai menampakkan diri atau mulai terbit, mulai bersinar gitu ya. Jadi harus segera sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Itu sahabat KBS contoh dari makna kias gitu. Nanti mungkin bisa ada di puisi, bisa ada di pantun, bisa ada di teks biasa, bisa ada di cerita ya, di bagian cerita. Nanti tergantung dari teksnya itu apa. Begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sahabat terkait dengan simbol makna kias, makna kata. Ada? Silakan. Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, benar ini nggak ada ya. Jawabannya banyak yang tidak Kak. Tidak Kak Nica, udah paham semua ini sahabat KBS nih. Oke, Sudah, siap. Kak Nica menjelaskannya Berarti secara sudah detail dan ini rinci ya, soalnya. sudah
sudah apa namanya? Sudah penasaran nih mereka Kak ya dengan soal-soal Nah, ini. Mereka haus akan soal-soal. Kalau saya mengatakan di sekolah begini, anak kelas 6 harus lapar akal dan haus akan jawaban. Nah, ini gitu ya. Baik, sahabat, kita lanjutkan ke contoh soalnya dulu ini. Ada beberapa contoh soal. Nah, salah satunya, ada yang mau membantu membacakan? Ada? Oh, ada? saya bantu membaca Kak Tidak Nica. ada? Baiklah. Kasihan Kak Nica ini, meskipun Oke, tulisannya boleh, kecil-kecil, boleh Kak. insya Terima Allah kasih masih sekali. terbaca kok ini Kak Nica ya. Iya, Eh, baik silakan Kak sahabat, Gati. ya Terima terima kasih. kasih Kak Nica. Anjas adalah temanku sejak kecil. Badannya besar dan hitam. Banyak teman menjauhinya. Namun aku sayang padanya. Kami adalah sahabat tak terpisahkan. Kemanapun pergi, kami selalu bersama. Sudah kami rasakan bersama. Saat aku diganggu, Anjas bagaikan singa yang menjaga anaknya. Namun, Anjas juga bisa menjadi selembut salju pada orang yang baik padanya. Nah, makna simbol singa pada cerita tersebut adalah apakah A berwajah seram, B berbadan besar, C siap melindungi, atau D suka memangsa. Nah, di sini ya, bagaikan singa yang siap yang menjaga anaknya. Bagaimana sahabat Wah, KBS C, 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 jawabannya? C, 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 C. Oh, banyak Gitu. yang C ya C, Kak C, Nica C, ya. sudah Oh, diserbu ada yang dengan C jawab, ini, ada Kak. yang jawab B itu Kak Nica. Oh, Di ada kolom yang chat B. juga ada yang jawab B Ya, juga. Ya. diserbunya di kolom chat itu banyak yang C nih yang menjawab ya. Baik, coba diperhatikan ya, sahabat KBS. Di sini makna kata simbol maaf, makna simbol singa. Nah, keberapa di dalam bacaan ya, kita harus selalu berdasarkan pada aku diganggu, Anjas bagaikan singa yang Bu, maaf Bu. Soalnya di saya tidak terdengar Bu. Bu, jaga Hel- anaknya. Halo Kak Nica. ngelek Nah, Bu. sebenarnya Mohon maaf Bu, suaranya Bu, mantul-mantul. Bu, minta Halo Kak tolong. Nica. Bu, maaf Bu, tapi suaranya nggak kedengeran Bu. bagaikan singa. Walah. Berarti berbadan besar. Halo Kak Nica. Mohon maaf Bu, suaranya patah-patah. Iya. Kak Nica, halo. Apa? Ngomongin apa? Apa? Tidak kedengeran. Walah, weh, kenapa ini? Bunica, Bugatti, suaranya tidak terdengar. Halo, Halo, halo Kak Sri. Halo Kak suaranya Nica. tidak terdengar. Halo, Kak Nica. Suaranya Kak Nica kelihatannya baru nge-lag nge-freeze ini. Nica. Oh ya. Mungkin sinyalnya. Oke. Oh, sinyal. Oh, Mungkin ya. oke. Nih, halo Kak Nica, ini saya coba menghubungi Kak Nica belum terjawab. Oke. Halo Kak Baik, Nica. ya halo, mohon maaf. Ya. Nah, tadi suaranya Ya, nge-lag Kak, nge-freeze. Jadi tidak ya. terdengar dengan jelas. Kemudian karena jaringannya ini Kak, ternyata. Iya, nggak apa-apa Gini, Kak.
Sudah Sekarang sudah bisa terdengar kembali jelas lagi. sekali. Iya, sudah terdengar Oh jelas, ya, Kak. ya. Saya sudah ganti jaringan ini tadi, Kak. Mohon maaf. Oh, Baik, kita lanjutkan ya. Saya ulangi, mohon maaf. Saya ulangi, sahabat. Di sini tadi sudah banyak yang menjawab C, gitu ya, siap melindungi. ya. Ya, C ya. Kita sudah tadi menjawab C. Kenapa C? Mari kita lihat di bacaan. Di bacaan di sini kata singa. Nah, itu ada pada kalimat saat aku diganggu, Anjas bagaikan singa yang menjaga anaknya. Nah, kalau menjaga anaknya apakah harus berwajah seram? Tidak ya. Nah, Ya, ibu ya, kalian betul, tiap Kak. hari, ayah kalian tiap hari menjaga kalian. Tapi tidak selalu berwajah seram. Pernah berwajah seram? Nah, ini. Pernah. Ya, kalau kalian nggak ngerjain PR. Oh, pernah. Kalau nggak ngerjain PR ini ya pasti ya. Nggak mau ngerjain PR itu, nggak mau belajar ini berwajah seram ini. Baik. Nah, kemudian apakah selalu berbadan besar kalau menjaga anaknya? Tidak. Tidak juga. Ya, betul, pinter. Nah, apakah eh, singa itu selalu suka memangsa kalau menjaga anaknya? Berarti memangsa anaknya dong. Enggak kan? Tidak. Nah, tidak. Nah, artinya dari kata menjaga anaknya itu saja sudah langsung bisa menjawab pertanyaan, yaitu melindungi. Dong. Gitu ya, sahabat KPS. Baik, ini mudah ini sahabat KPS soalnya. Ya, Gampang. jawabannya juga mudah. Iya. Baik, kita lanjutkan ya, sahabat KPS ya. Ya, jawabannya C, gitu tadi. Baik, ini latihan soal yang kedua. Ke makna istilah. Nah, di sini coba saya bacakan sebentar ya. Dokter melakukan beberapa tahapan tindakan medis terhadap pasiennya. Pada awalnya, dokter mengadakan diagnosis penyakit pasien. Berdasarkan hasil diagnosa, berdasarkan hasil diagnosa dokter, mengharuskan pasien diterapi. Kemudian pasien menjalani terapi. Jika pasien telah sembuh, terapi akan dihentikan. Nah, yang ditanyakan adalah makna istilah terapi. Wow, sudah ada yang menjawab A. A. Wah, ini sudah banyak yang menjawab A ini ya. Di kolom chat pun kayaknya sudah banyak yang menjawab A ini. Iya, langsung ke A ini semua, Iya, Kak Nica. Kolom iya chatnya langsung sudah ke A. digunakan Kenapa harus A semua. ya? Nah, karena ada di sini kalimat yang langsung bisa menunjukkan jawaban ya Kak ya. Itu Iya, adalah kata terapi itu ada di berapa kalimat tadi ya? 2 kalimat kalau nggak salah. Nah, 2 kalimat. kemudian Iya, betul, Kak Nica. iya betul. Kemudian di sini langsung ya Kak ya. Kemudian pasien menjalani terapi, titik. Jika pasien telah sembuh, nah berarti ketika menjalani terapi itu si pasien apa? Belum sembuh. Iya. Iya kan? Nah, Iya. setelah itu, setelah sembuh baru dihentikan terapinya. Artinya ada proses pemulihan kesehatan sampai dengan sembuh total begitu. Gitu ya, sahabat. Nah, kalau yang B kenapa tidak nih? Kok jawabnya A? Selalu memulihkan ini ya. Sedangkan yang B, penentuan jenis penyakit yang diderita pasien. Bu, kalau yang B itu kan Menentukan. diagnosa. Kalau yang B kan Betul, pinter diagnosis. sekali. Pinter Iya, sekali. Ya, itu siapa, pinter Kak Nica? sekali. Luar biasa. Dengan siapa Ya, ini tadi? Kayaknya Vito, Mas. Masa benar ya? Mas Vito. Vito. Oh, Mas Vito. Wah, yang selalu oh. mengikuti ini Mas Vito dari awal KPS saya lihat ya. Sampai sekarang nih ikut terus luar biasa Mas Vito. Terima kasih Mas Vito, betul sekali. Lanjut. Yang C, kenapa kok bukan C? Wah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pasien. Nah, kenapa kok nggak C ini? Yo, ada Kalau yang juga mencegah mau. pasien itu Hah? kan berarti mengeluarkan pasien atau menolak.
Gitu. Iya. Oh ya, baik. Ada yang lain yang menjawab lagi? Mas Vito lagi ini tadi ya. Yo, yang lain dong. Bersuara. Ada? Iya, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pasien. Mencegah apa? Di sini juga tidak dijelaskan, gitu ya. Baik, yang D, kenapa tidak D? Latihan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap penyakit. Kenapa tidak D? Karena si pasien ini sebenarnya sudah sembuh. Hanya untuk memulihkan kesehatannya, dia harus terapi supaya sembuh total. Iya. Jadi bukan untuk menyesuaikan diri terhadap penyakit. Begitu. Gitu ya. Jadi udah ada penyakitnya itu di dalam tubuh. Gitu. Baiklah, jawabannya kita lihat deh ini. Wah, ini jawaban yang benar. D, sahabat KBS. Kenapa enggak A ya? Nah, ada yang mungkin tahu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kok enggak A? Wah, sekarang pada D ini jawabannya. Yuk, kenapa enggak A? Nah, tadi dikatakan makna istilah. Jadi kalau makna istilah, kita harus berpegang pada apa? Kamus, begitu. Berpegang pada kamus. Nah, terapi itu kan memulihkan ya. Jadi di sana si penyakit sudah nggak ada, tetapi harus dinetralkan dengan terapi tersebut supaya semakin pulih dengan kesehatannya. Gitu ya, sahabat KBS. Begitu? Ada yang mau bertanya atau mau apa ya? Menanyakan hal lain boleh tentang makna istilah? Ini baru contoh. Tidak. Tidak. Kita lanjut. Berarti yang ketiga apa ini? Makna kias ya. Contoh makna kias. Iya, contoh makna kias. Baik. Kemanakan dibawa bangsa ini? Ada padamu, hai tunas negeri. Usah tergoda nafsu duniawi. Raih citamu demi pertiwi. Makna kias kata tunas negeri pada syair tersebut. Tunas negeri berarti ada pada kalimat D. kedua. D, Bu. Ini D. D. Dadu. Oke. Ada yang menjawab lain? Silakan. Oh, ada yang para generasi muda. Ada yang para pemimpin bangsa. Ada yang para generasi muda. Nah, baik. Baik. Ada yang A? Ada yang B? Ada enggak? Yuk. Ada yang A? Oh, tidak ya. Di sini dikatakan kemanakan dibawa bangsa ini? Ada padamu, hai tunas negeri. Tunas, wah kata tunas di sini. Artinya apa kalau tunas? Tunas itu baru lahir, kecil, baru muncul begitu ya. Nah, di sini tunas negeri yang dimaksudkan adalah apa? C, ada yang jawab C. Tadi ada yang D, ada yang B ini bahkan para guru bangsa. Nah, coba apa alasannya yang menjawab C? Yuk, ada yang mau beralasan menjawab C kenapa? Yang menjawab B tadi kenapa? Yang menjawab D juga kenapa? Nah, harus tahu ini. Yang tidak laku jawaban A ini hutan hijau. Ya, ada boleh ini udah ada yang berbisik-bisik ini. Kak Nica dengar nih, ada yang berbisik-bisik di sana. Boleh, ayo dilanjut. Silahkan. Ada? Oh, Mas Zafran ini. Mas Zafran, boleh bersuara Mas Zafran? Ayo, ada yang mau mengemukakan alasannya? Atau Mas Vito lagi? Boleh.
Mbak Safira. Atau siapa lagi ya tadi ya? Silakan. Ada? Ini ada yang di chat ini menjawab. Oh, C, 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 C. Tidak ada yang menjawab alasannya ya. C, 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 C. Dari kalam dari SD Kasang Timur, dari Bobkri Gondolayu. Ya. Kak Nica masuk dari Oh Pak dari ya. Pak Pri ini. Oh ya, selamat bergabung Pak Pri. Ini mungkin Bergabung ya. ketika kita ke puisi ya, kita bisa Iya, tunas negeri. Nah, tunas itu biasanya masih muda. Ini generasi muda juga berarti betul. sesuatu yang masih muda. Jadi ada mungkin kita Betul. bisa menarik dari dua hal ini ada kesamaan sifat di situ. Jadi oh Iya, tunas negeri ini masih sesuatu yang tunasnya masih muda. iya. Secara otomatis Generasi muda itu juga masih lahirnya muda. belum lama gitu ya Kak ya. Belum lama. Iya, jadi bisa dikatakan kalau seseorang ya masih muda ya sahabat ya. Jadi di sini mana yang masih muda, cenderung masih muda ya. Para guru bangsa. Guru itu ada yang muda, ada yang sudah senior gitu. Pemimpin bangsa juga belum tentu muda-muda semua. Maka di sini yang mengatakan, wah, ada kata muda itu adalah C gitu. Gitu ya sahabat. Baik, kita lihat jawabannya. Baik. Eh, Baik, betul sekali. Jawabannya C. Iya, hebat-hebat semua ya Kak Pria, anak kota Yogyakarta ini luar biasa. Baik, eh, selamat bergabung Kak Pri dan mungkin sebelum kita lanjutkan ke latihan soal yang lain, Kak Sri mungkin mau menyelesaikan tugasnya kemarin Kak Sri ya tugasnya mohon maaf. Boleh. Ini jenengan Iya, udah selesai belum? ini kita tinggal latihan soal Kak Sri. Ya. Iya ini. Oh Latihan ya, soalnya latihan sebanyak soal. 15 soal loh Kak Sri. Oh, kirain 500, Kak. Wow, itu kan. Eh, Wah, ini boleh 500 kemarin juga masih Kak Sri. ada 4 soal ya yang belum ya. Baik, gitu ya. Sahabat KBS, kita karena Kak Sri sudah bergabung dengan kita, sahabat, kita ke 4 soal, menyelesaikan 4 soal, apaan? 4 soal, mohon maaf, 4 soal TKA yang kemarin sudah kita bahas. Gitu ya, sahabat KBS ya. Nanti kemudian kita bergabung, kita ke latihan soal yang makna kata simbol dan eh makna kias tadi. Itu ya sahabat KBS ya. Iya, biar agak istirahat nih. Modus ini. Mohon maaf, Modus. modus ini Ya, ya. baik. Baik, saya keluarkan dulu ya, Kak ya. Oke, siap. Keluarin dulu nggih. Iya, nanti kita lagi. Ya, izin share screen. Baik, sahabat KBS, selamat sore. Kita lanjutkan soal TKA yang kemarin. Nomor berapa kemarin, Kak Nica? Terakhir yang belum 27 kalau nggak salah ya, Kak ya. 27 27, ya. Berarti 28, bukan, Kak, bukan 4 soal 27. ya? Berapa? Oh, Kak Sri Eh, yang tengah ya? Kak Sri yang tengah. iya, jadi 4 Oh soal iya, dari sampai 26 kalau nggak salah. ini sebelumnya, Ya Kak ya. sebentar. Dari soalnya dulu. 23 kalau nggak salah. 23, 23, nggih. 24, 25, dan 26. Baik, sahabat. Ini soal nomor 24. Oke. Nomor 24 itu ada percakapan antara Dewi dan Arul serta satu temannya bernama Reno dan satu lagi Erni. Ada percakapan 4 orang. Ada yang bersedia untuk membantu membacakan? Agak panjang ini Kak Nica. Atau mungkin masih ingat Kak, Bu, ini kemarin kayaknya sudah Bu, dibacakan.
Ya, Oh, kemarin Kayaknya sudah. sudah pernah dibahas kayaknya, Bu. Iya, Iya. tapi yang nomor ini belum. Ini Belum, nomor masih dulu selanjutnya. ya. Iya. Ya, baik. Kalau Kalau begitu kita bacaannya lihat sudah. soalnya. Iya. Ya, Langsung ke soalnya ya. materinya, Iya. percakapannya sudah dibahas di soal yang Nah, kemarin. Tapi soal yang ini belum. Baik. soalnya belum. Bagaimana perubahan sikap Arul setelah menyadari kalau nilainya jelek? Nah, ini pilihan ganda biasa, sahabat. Jadi ada 4 pilihan. Silahkan sahabat pilih jawabannya. Apakah A, Arul menjadi lebih giat? Atau B, Arul berjanji lebih giat kepada teman-temannya? Atau C, Arul akhirnya mau belajar bersama teman? Atau D, Arul merasa akan lebih mudah dalam ujian? A, oke, A. Ada yang lain? Terima kasih, Mas. Mas siapa ini nggak kelihatan di layar saya? Dari Kalam Kudus ya? Mas Vito, iya Mas Mas Vito. Vito. Oh, rajin. Terima Ya. kasih, Mas Vito. Selalu Bukan Iya, saya ingetin loh, ini. Pak. Bukan saya loh, Bu. Oh, Orang lain, Bu. Oh, bukan Vito. Ah, bukan Nah, Mas ini yang kelihatan di layar Vito. saya. SD Siapa Kristen ini? Kalam Kudus, Mas Vito. Ya, Iya. yang lain mungkin? Temannya mungkin ya, temannya Mas Temannya. Vito. Nggih. Mas Vito sendiri jawab apa? A. A, baik. A juga. Ayo, Mbak Askia. Mbak Askia Baik, jawab cuma apa, Mbak satu Askia? anak yang jawab A, Kak. Kita cek ya jawabannya. Kalau dilihat dari bacaannya tadi, jawabannya C. Oh, Ayo cek jawabannya. Akhirnya mau belajar bersama teman, bukan Oh, menjadi paham, lebih. paham. Ya, Paham, kan? paham. Berarti kurang teliti. Kemarin sudah loh bacaannya. Iya, tapi nyatanya hari ini masih ada yang Iya. salah. Oke, terima kasih yang menjawab C. Kita lanjut. Nah, setelah membaca percakapan 4 anak tadi, setelah membaca cerita tersebut, Risa merasa dirinya memiliki kesamaan dengan Arul. Sama-sama nilainya makin buruk. Apa yang bisa dilakukan Risa agar nilainya bagus berdasarkan pengalaman cerita Arul? Apakah yang pertama, belajar kelompok bersama teman agar ada yang mengajari materi yang sulit, atau meyakini kemampuan diri dan tetap menjalankan hobi bermain sepak bola, atau bertanya kepada guru, bertanya ketika guru menjelaskan pelajaran agar lebih yakin menjawab pertanyaan saat ujian. Go. Yang pertama apa? Yang pertama B apa S? S. Ada yang menjawab SBS. Ini dari Mm-mm. Sahih SD Bobkri Gondolayu. Oke. SBS katanya, ya. Terus SSB. SB. Terus yang pertama ada yang Iya. jawab S ya Kak Nica ya? Iya, SB. Nopian Sani juga SBS. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. dari siapa ini, Mas? Kana, Yang terakhir SSB. nih. Ya, SBS ini Nopiansa itu SBS. Berarti yang pertama salah nih. Kita iya. lihat belajar kelompok bersama teman agar ada yang mengajari materi yang sulit. Itu keuntungan belajar bersama teman. Yang B, tetap yakin pada kemampuan diri sendiri. Ini berdasarkan pengalaman Arul loh ya, berdasarkan pengalaman Arul dari bacaan sebelumnya. Tadi, ya. Jadi bukan pengalaman diri sendiri. Ya memang pengalaman diri sendiri, tapi dikaitkan dengan pengalaman Arul yang ada dalam bacaan. Baik, kita cek. B, S, D. Belajar kelompok bersama teman. Mengapa itu dikatakan benar? Karena tadi dalam bacaan di kalimat bacaan yang terakhir, tadi dikatakan Arul mau belajar lagi bersama teman-temannya. Kemudian yang B, meyakini kemampuan diri. Mengapa tetap salah? Salah,
Karena Arul tidak menjalankan hobinya bermain sepak bola. Mengapa? Karena dia sudah bergabung bersama teman-temannya untuk belajar. Belajar. Yang C itu juga kalimat yang benar. Bertanya kepada guru ketika guru menjelaskan. Ada pertanyaan? Silakan, masih lama waktunya, masih 9 menit. Oh, sedang fokus katanya. Baik, terima Iya. kasih. Ya, berarti Oke, terima kasih. Iya. Kita lanjut ya, Kak Nica, untuk soal Iya, silakan selanjutnya. Kak. Iya, sahabat KBS minta tolong ya kerjasamanya. Jangan coret-coret yang tidak penting. Kalau mau menjawab silakan, monggo. Tapi Bu, kalau bisa kalau yang jangan itu coret-coret kayaknya ya. sudah deh, Bu. Iya, semua itu sudah karena Iya. satu bacaan untuk 3 soal. Cuma soalnya kan yang belum. Kemarin masih ada Menyambung, 4 Mas. soal Iya, yang belum. yang Ye. belum. Ini yang kemarin dibahas Kak Gati untuk soal berikutnya. Tapi soal di atasnya ini yang belum. Jadi ini bercerita tentang Yunus ya. Halo. Yuk, halo. Jangan ditutupi. Yuk. Oke. Kalau Iya, kemarin sudah Mas. membaca, Lanjut ya. berarti sudah paham. Sekarang tinggal kita akan menjawab pertanyaannya. Jadi Pertanyaannya. satu bacaan ini kemarin ada 3 pertanyaan. Cuma pertanyaan yang kedua dan ketiga sudah dibahas kemarin pada waktu tanggal 13 hari Kamis, Agustus ya, 13 Agustus hari Kamis. Nah, ini tinggal pertanyaan yang terakhir. Kita lihat pertanyaannya. Oke. Orang kampung juga malas denganmu, kata Yunus. Setiap hari hanya tiduran, lalu minta ikan kepada tetangga. Kamalnya terdiam. Kamal memang sudah semakin susah minta ikan. Dengan berat, Kamal melawan rasa malasnya. Ia ikut Yunus melaut. Setiap hari, Kamal ikut dengan Yunus. Sekarang, Kamal sudah melaut sendiri. Kamal bahkan melaut dengan perahunya sendiri. Nah, pertanyaannya bentuknya seperti ini. Sahabat KBS, kata kuncinya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, sahabat harus ingat ya, hanya boleh dipilih jawaban yang benar. Beda dengan kategori. Kalau kategori benar, salah, sesuai, tidak sesuai, sebelum, sesudah, Tidak setuju. itu harus dicentang semua ya Kak Nica ya. Iya. Tapi untuk yang ini, pilih jawaban Hanya yang yang benar. dan yang boleh dipilih hanya 2. Dua. Dua. Kalau tiga Iya, berarti pintar, dua. hanya 2. Iya. Klik pada setiap jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Berarti nggak boleh pilih 1. Hitung 1 ya. dan 2. Oke, udah ada yang jawab 1 dan 2. Ganteng Apa kan? frasa? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Mengapa 3 nggak dipilih, Mas? Kalau memperbaiki perahu itu bukan pekerjaannya nelayan. Pintar. Karena memperbaiki perahu belum tentu pekerjaan nelayan. Oke, terima kasih, Mas Vito. Jadi, jawabannya menurut Mas Vito 1 dan 2. Tapi ada yang jawab 2 dan 3. Ada yang beralasan, karena mengarungi laut itu bukan hanya pekerjaan nelayan. Selain nelayan banyak loh yang mengarungi laut gitu ya. Tapi kita kembalikan ke bacaan. Kalau berdasarkan bacaan tadi, frasa yang menunjukkan Yunus seorang nelayan itu 1, mengarungi laut, 2, melempar jalan. Oke, kita cek ya. 1 dan 2. Jawaban Mas Vito benar. Mohon maaf yang jawab 2 dan 3 masih Ya. belum betul. Itu ya. Oke. Nah, sekali lagi kalau jawab ada perintah klik pada jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1, berarti sahabat nggak boleh pilih 1 jawaban. Oke. Tapi juga tidak boleh pilih 3 jawaban. Sahabat hanya boleh pilih 2 jawaban yang sahabat anggap benar. Dan jawaban itu jangan sampai salah. Kalau 2 jawaban itu sahabat pilih yang 1 salah, nilainya masih tetap 0. Sahabat belum mendapatkan nilai. Ya, Maka ada yang bertanya, Bunda. gimana? Itu MCMA ya, Kak? Gimana? Itu MCMA ya.
Iya, ini MCMA. Multiple choices, multiple answer. Banyak Answer. pilihan, banyak jawaban. Artinya itu ya Kak Nica. Iya, Jadi betul. ada 2 PGK. Besok bentuk soalnya pilihan ganda biasa. Dihafal ya dengan 4 kategori. 4 pilihan A, B, C, D. Itu hanya boleh dipilih 1. Gitu nggih. Terus yang kedua, PGK, pilihan ganda kompleks Kategori. kategori. Ini ngulang lagi ya Kak Nica ya. Yang Iya. kategori itu semua harus diberi tanda centang. Baik itu benar, salah, sesuai, tidak sesuai, ataupun yang lainnya. Tapi yang MCMA seperti ini, yang boleh diberi tanda centang hanya jawaban yang benar. Benar. Gitu. Itu ya Kak Nica ya. Monggo Kak Nica Iya, mau betul. menambahkan. Asri. Ini Kak Gati Iya, kelihatannya sudah sibuk lagi. sudah sibuk lagi, betul. Mungkin Kak Pri ini Oh yang iya mau Kak Pri, menambahkan, mari mau boleh menambahkan silakan. Kak Supri. Wah, ini, sahabat narasumber kita yang baru ini ada Kak Pri. Mungkin sekalian perkenalan Kak Sri ini ya. Iya Kak. Silakan Kak Pri. Gimana Kak Pri? Ya, perkenalkan ya sahabat KBS untuk di periode berikutnya nanti juga bersama saya Kak Pri. Nanti kita akan belajar bersama terkait dengan soal-soal TKA dan materi terkait dengan TKA gitu. Mungkin gitu dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak. Oh, tidak. Ya, Baik. baik. Masih beberapa menit ini. Mungkin bisa untuk soal TKA ini tidak ada yang bertanya ya? Tidak. Mungkin nanti akan Berarti soal TKA sudah, yang TKA tahun ini sudah ya, selesai kita bahas ya Kak ya. sudah dibahas ya, betul Nah, Kak. nanti kita tinggal bahas per materi dengan Materi, latihan betul. soalnya. Yeah. Betul ya. Salah satunya tadi ya Kak ya, kita baru bahas simbol, makna Iya, kata, makna dan simbol, makna makna kias. kata Iya. kias. Yeah. Ya itu nanti muncul salah satunya ya Kak ya. Kita tidak Iya, tahu betul. muncul Itu berapa yang nomor, mana? di nomor berapa. Yang jelas setiap yang kita paparkan, insya Allah nanti akan bermanfaat untuk sahabat semua. Gitu ya Kak Nica ya. Ya, amin, amin. Ya, pasti ya Kak ya. Yeah. Baik, sahabat KBS. Aduh, kok tinggal 2 menit apa 1 menit ini? Ya, mungkin Tempat bisa saya pas ya Kak. pas. Gimana ini Kak Wisnu, Kak Wisnu dan Kak Andri ini di belakang layar sana. Kalau menurut jamnya Dikpora bagaimana? Gitu. Ya, mungkin bisa satu soal mungkin ya, untuk mengobati penasaran siapa namanya sahabat KBS semua ini Kak Sri ya. Tadi kan sudah menggebu-gebu nih Monggo, belajar monggo. ini. Ya, mungkin satu soal ya sahabat ya. Baik. Kemudian besok kita lanjutkan untuk latihan soalnya lagi. Baik. Ini satu soal saja. Yuk, terus kita akhiri. Amir kurang disukai temannya. Amir jarang mau membantu teman yang kesusahan. Bukan itu saja, Amir suka meminta makan temannya. Amir memang suka sekali makan. Tanpa malu-malu ia menghabiskan makanan milik teman. Amir memang bagai ulat daun. Makna Oke. simbol ulat daun pada cerita tersebut adalah B. Rakus. Rakus. Wah, sudah dijawab dan dibaca dengan jelas oleh Mas Vito. Rakus, kata Mas Vito. Ada yang lain mungkin menjawabnya? Ya, B. B. Ada yang lain? Yang tidak B? Wah. Oh, A, ada yang A, cuek. Gitu. Ya, memang kalau sekilas dilihat dari sana ya, bisa memang tampak cuek itu juga bisa. Kenapa? Wah, ini kenapa? Karena dia tanpa malu-malu. Gitu. Tetapi pada kalimat-kalimat pendukung yang lain, ya, itu mungkin mengacunya ke pilihan B, rakus. Nah, kenapa kok nggak judes? Nggak ada yang milih judes ini. Cuma A dan B ini.
Tapi apa nggak ada yang milih judes? Judes itu identik dengan apa? Atau bermakna apa ini judes? Ada yang tahu judes? Ya, judes itu mungkin apa ya? Jadi kalau kita mungkin bertanya gitu, dia terlihat menjawabnya itu seperti marah begitu. Padahal sebenarnya nggak marah mungkin. Nah, ini dia. Kemudian cekatan. Cekatan itu kalau bahasa Jawanya satset gitu ya. Eh, jadi dia benar-benar cepat kalau mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga tidak mungkin. Di sini tidak ada. Bukan cepat makan gitu ya. Karena si Amir ini suka makan. Apalagi punya temannya juga eh, diminta tanpa malu-malu begitu katanya. Baik, langsung kita lihat aja jawabannya. Jawabannya adalah B, betul, rakus gitu ya. Betul Mas Vito tadi rakus karena terkait dengan makanan. Itu udah kelihatan sekali gitu. Hati-hati ya sahabat KBS, ini mungkin soalnya masih soal-soal yang level-level 1 ya. Jadi belum begitu berpikir banget gitu. Nah, nanti kita lama-kelamaan akan masuk ke latihan soal yang ke TKA yang levelnya kita naik-naikkan. Gitu ya sahabat KBS ya. Baik, besok kita lanjutkan lagi. Masih ada 14 soal ini sebenarnya sahabat KBS yang harus kita bahas. Kita sudah berakhir ini, sudah di ujung acara. Wah, saya tutup dulu ya. Baik sahabat KBS semuanya, terima Baik. kasih atas atensinya sampai dengan jam 15 ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama akan menjadi berkah kita bersama dan perjuangan kita dari titik ini akan menghasilkan apa yang kita inginkan besok, yaitu nilai-nilai TKA. Sahabat KBS semua menjadi baik, menjadi itu semua ya Kak Sri ya, khususnya untuk bahasa Indonesia dan Kak Pri. Iya, Ya. Kak. Baik sahabat KBS, terima kasih waktu jualan yang memisahkan kita. Semoga semuanya sehat selalu dan terus berjuang, jangan patah semangat. Ya, kita akhiri. Selamat sore. Kami dari tim KBS Online, juga di belakang sana ada Kak Wisnu dan Kak Andri, mengucapkan terima kasih atas semua atensinya. Saya akhiri, nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semua salah dan kata. Waalaikumsalam.